bertanya yang selama ini selalu mengganjal di hati gitu ya. Jadi kita ini sebagai manusia sudah ditakdirkan untuk hidup oleh Allah gitu ya. Yang jadi pertanyaan itu, kita itu nggak minta hidup, nggak minta dihidupin sama Allah. Tapi ketika kita tidak melakukan ibadah atau kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kita disiksa gitu. Itu bisa tolong dijelaskan. Baik, kita ini makhluk apa kholik? Makhluk yang diciptakan. Kalau kholik yang menciptakan. Kira-kira yang berkuasa itu makhluk apa kholik? Kholik. Allah menciptakan kita. Kita ini makhluk yang tujuan dibuatkannya makhluk. Allah menciptakan makhluk adalah supaya mengetahui tentang keagungan Allah Ta'ala. Dan si makhluk ini akan diuji dengan kewajiban-kewajiban ibadah, dengan hukum, dengan aturan. Aturan ini ada yang kalanya menurut nafsu kita enak, ada yang menurut nafsu kita tidak enak. Sehingga di dalam Al-Quran, wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan menguji kepada kalian dengan yang enak ataupun yang enggak enak sebagai ujian bagi kalian. Kenapa Allah menguji? Allah sudah berjanji menciptakan surga dan neraka, dan bahkan kata Allah menyatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall atau kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Aku memastikan, sungguh, lamnya lam taukid, qad juga harap taukid, laqad double taukid, pasti dan pasti ya. Dzara'na li jahannama, kami akan penuhi manusia dan jin untuk memenuhi neraka. Katsiran minal jinni wal ins, dengan banyaknya jin dan manusia. Yang seperti apa? Tidak berarti sembarangan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang diberikan kolbu. Allah itu sudah memberikan kolbu. Kolbu itu tempatnya apa? Nuraniyah. Ada ruh nuraniyah yang fungsinya adalah untuk menerima petunjuk Allah. Kalau kita mengikuti petunjuk, sebetulnya kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Allah sudah berikan kok ya reward. Nih, surga diberikan untuk orang yang bertakwa. Kamu takwa dengan cara bagaimana ya Allah? Takwa itu kata Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka telah kami ilhamkan, beritahukan kepada manusia mana yang fujur, mana yang buruk, wa taqwaha, dan mana yang baik. Jadi Allah itu sudah memberikan pengetahuan modal kepada kita. Apa? Memori kolbu. Berapa gigabyte? 1 tera bahkan. Lebih bahkan. Kolbu inilah tempatnya sinar cahaya ilahiyah. Ilham bahasanya. Bahasa yang lainnya hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, rahasia-rahasia, jalan-jalan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan siapa orang yang mendapatkannya maka dia mendapatkan anugerah yang agung, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat. Kita diberikan akal sehat tidak? Diberikan. Tapi kenapa kita tidak mengambil jalan-jalan hikmah rahasia Allah? Karena kitanya enggan. Kita diberikan kolbu tidak? Perasaan. Diberikan untuk memahami mana fujur, mana takwa. Tapi kenapa kita memilih yang fujur, tidak memilih yang takwa? Jadi yang salah itu Gusti Allah apa kita? Allah memberikan jalan kok. Mudah ini jalan ini tuh ke sana tuh. Kalau mau selamat yang ini nih. Tapi ini ada jalan juga. Tapi ini nanti celaka. Kita milihnya yang ini saja enaknya. Karena kita ternyata. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu untuk menyaring dan membuktikan bahwa Allah itu adalah Sang Khalik. Dan Allah itu Maha Adil. Maka kemudian diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Maka bukan berarti kalau manusia tidak beribadah semuanya Allah gagal. Bukan. Andaikan manusia seluruhnya kafir kepada Allah seluruhnya, maka Allah tetap dengan keagungannya tidak pernah turun karena banyaknya yang bermaksiat, dan Allah tidak menjadi naik kedudukannya karena banyaknya yang beribadah. Allah baqa, tetap tidak berubah keadaannya, kemuliaannya, ketuhanannya, walaupun manusia banyak yang maksiat ataupun banyak yang taat. Karena ketaatan dan kemaksiatan semuanya akan kembali kepada diri sendiri. Itulah Allah, Tuhan yang menciptakan kita semuanya, punya hak, dan Allah membuat surga dan neraka, sehingga Allah berjanji akan memenuhinya dengan orang-orang yang lahum qulubul la yafqahuna biha, diberikan kolbu untuk memahami ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat, tapi tidak mau menggunakannya. Hanya menggunakan kolbu ini untuk senang-senangan urusan dunia. Kemudian diberikan pendengaran, tapi tidak digunakan mendengar nasihat. Diberikan pandangan mata, tidak mau membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat. Maka manusia dan jin yang seperti ini, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih buruk lagi. Jadi Allah telah memberikan pilihan kepada kita. Kitanya saja yang salah memilih. Jangan menyalahkan Allah. Kenapa sih Allah memberikan dua pilihan? Ketika kita memilih jalan yang baik, maka nilai positif akan diberikan lebih. Kalian akan mendapatkan maqamul mahmud, ya, posisi yang terpuji di sisi Allah. Karena di dalam hadits, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri juz ke-4, ada 4 jilid kitabnya, diriwayatkan kata baginda Rasul, idza ahabballahu 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan mengujinya. Fasabbarahu, sehingga dia mampu bersabar, diberikan kekuatan sabar, maka fanazala manzilan indallah fi maqamil hub, maka dia akan mencapai makom-makom yang tertinggi di sisi Allah, yakni makom kekasih, jadi walinya Allah. Maka para nabi saja diuji. Dari seluruh makhluk Allah yang paling susah ditanya, ya Rasul, siapa sih yang paling berat ujiannya? Para Rasul, para Nabi, kemudian orang-orang yang di bawahnya, kemudian orang-orang yang di bawahnya. Jadi kita ini ujiannya kecil dibandingkan para Nabi dan Rasul. Dari seluruh makhluk disaring menjadi para Nabi 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi naik 313 Rasul. Dari 313 naik cuma 5. Dari 5 satu yang paling unggul, Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kesabaran yang tingkat tinggi. Jadi sabar itu, kata guru dan kakek saya, adalah ibadah dan makom yang paling tertinggi. Demikian, wallahu a'lam.